Ya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam juga untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming pada pagi hari ini. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya setiap pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang dengan kasih setia senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dari Perdana Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, dan memberkati pada ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita boleh beribadah di tempat ini. Bahkan untuk Bapak Ibu yang live streaming, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Firman berkata bahwa dengan tinggal diam dan percaya terletak kekuatan kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menghampiri tahta kemuliaan dan kita akan melihat sinar kemuliaan Bapa.
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini ada sukacita. Amin. Kita percaya bahwa Indonesia dirawat oleh Tuhan. Kita akan bersukacita. Sukacita transformasi. Ku percaya
ketika kami dalam kesesakan, ketika kami terjepit oleh karena persoalan masalah hidup kami, Engkau ada dan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkaulah penolong kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan oleh karena karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau sebentar kami akan belajar bersama-sama mengenai firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, menasihati kami, bahkan menegur kami, supaya perjalanan kehidupan kami Tuhan selalu hadir dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, berikan pemahaman dan pengertian akan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, berakar kuat dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Shalom. Luar biasa ya. Luar biasa hari ini ya, walaupun tadi malam hujan, saya tidak tahu hujannya merata atau cuma delitok ya, tetapi semua apa yang Tuhan kerjakan itu untuk kebaikan kita semua. Amin ya. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 50 ayat 33 dan 34. Nanti saudara bisa baca sampai ayat 38. Saya akan baca dua ayat ini dalam Yeremia pasal 50 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, itu Tuhan memerintahkan para nabi untuk mereka memberitakan, bukan saja memberitakan tentang penyelamatan dan pemulihan untuk umatnya, tetapi para nabi diperintahkan untuk memberitakan tentang penghukuman atas dosa-dosa umatnya. Di sini saudara perhatikan di dalam kitab Yeremia pasal 50 ini, saudara perhatikan bahwa Yeremia diperintahkan Tuhan untuk memberitakan tentang penyelamatan bangsa Israel ketika itu bangsa Israel ada di pembuangan Babel. Saudara perhatikan, orang Israel ketika mereka ada di pembuangan Babel, mereka mengalami yang namanya penindasan. Mereka diperbudak oleh orang-orang Babel. Saya percaya yang namanya diperbudak, ditindas, sesuatu hal yang tidak mengenakan, sehingga umat Allah yang ada di Babel pada waktu itu mereka berteriak-teriak, berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Mereka minta pertolongan yang datang dari Tuhan. Saudara perhatikan, Nabi Yeremia di sini dia memberitakan hukuman atas bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Babel, tetapi juga dalam rangka
penyelamatan atas umatnya. Bapak Ibu Saudara, Babel menindas umat Allah. Apakah Allah diam saja? Allah dia tidak bertindak? Tidak. Allah mendengar setiap seruan doa umat Allah di Babel pada waktu itu. Ketika merasakan penderitaan, penindasan, perbudakan, Allah memperhatikan setiap penderitaan dan perbudakan umatnya di Babel. Saudara perhatikan bahwa Allah dia adalah penebus mereka yang kuat. Penebus ini berarti dia adalah sang pelepas yang akan melepaskan mereka dari pembuangan di Babel. Dialah sang penebus yang kuat. Dia adalah Tuhan Allah semesta alam. Demikian juga kita yang saat ini ada di tengah-tengah dunia ini. Seberapa banyak saudara mengalami penindasan, seberapa banyak saudara mengalami penderitaan, sehingga saudara berteriak-teriak kepada Tuhan. Apakah Allah diam saja? Apakah Allah tidak bertindak? Allah pasti akan turun tangan dan bertindak setiap seruan doa umat Allah. Amin. Saudara, berapa banyak saudara berdoa kepada Tuhan ketika saudara mengalami yang namanya terjepit masalah, problem yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Saya percaya Tuhan pasti hadir dan menolong saudara. Saudara perhatikan di sini, Allah tidak berdiam diri, Allah tidak melakukan apa-apa, tidak. Dia melakukan bagiannya, dia membebaskan orang-orang Babel, orang-orang umat Allah yang ada di Babel. Saudara perhatikan di sini bahwa Allah mendengar setiap seruan mereka, orang-orang Israel yang tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah sahabat Allah dibela. Umat Allah itu berarti dia adalah sahabatnya Allah. Saya percaya yang namanya umat Allah sebagai sahabat Allah, Allah tidak berdiam diri. Allah akan melakukan, dia akan menolong, dia akan melakukan tindakan di mana Tuhan ingin menolong umatnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai sahabat Allah, sebagai sahabat Allah, bagaimana caranya kita menjadi sahabat? Yang pertama itu sudah pasti, kita beriman kepada Tuhan. Itu sudah pasti kita beriman kepada Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara perhatikan Abraham, dia disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Karena apa? Karena Abraham beriman kepada Tuhan. Bukan saja dia beriman, tetapi oleh karena imannya kepada Tuhan, Abraham menuruti, mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, walaupun itu tidak masuk akal. Yang namanya kita mentaati, mentaati perintah Tuhan, itu saudara jangan pakai lebih membesarkan logika saudara, jangan membesarkan. Memang kita pakai logika, kita berikan akal budi, tapi kadang-kadang ini yang bisa membelenggu kita, pikiran kita yang bisa membelenggu kita, sehingga apa? Di situ kita sendiri membatasi kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin aku memberi, aku diberkati,
aku berkelimpahan, itu kadang-kadang masuk dalam pikiran kita yang membelenggu pikiran kita. Kalau kita lebih cenderung kepada pikiran kita, logika kita, saya percaya saudara tidak akan diberkati Tuhan. Orang memberi pasti kurang, memberi sudah pasti tidak mungkin kelimpahan, itu logika. Tapi Abraham dia tidak cenderung kepada pikirannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan, Abraham menuruti, mentaati setiap perintah Tuhan. Iman itu penting. Amin. Saudara saat ini beribadah, saudara punya iman kepada Kristus atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Itu yang penting. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki iman kepada Tuhan, mempercayai sepenuhnya. Tetapi bukan saja mempercayai, tetapi kita harus mentaati setiap perintah Tuhan. Karena kadang-kadang orang mengatakan aku punya iman cuma sebatas mulut saja. Mereka tidak melakukan apa yang diimaninya. Sesungguhnya iman itu sudah satu paket dengan apa? Dengan ketaatan. Iman itu bukan sekedar aku beriman kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diimaninya, itu sama saja bohong. Karena iman tanpa perbuatan mati, kosong, tidak ada gunanya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, disitulah Tuhan berkenan kepada umatnya. Dia disebut sebagai sahabat Allah. Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14, di situ dikatakan apa? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang disebut sebagai sahabat Allah. Bagaimana mungkin kita tidak pernah melakukan perintah Tuhan? Kita menyandang predikat sebagai sahabat Allah, tidak mungkin. Yang pertama, kita beriman. Iman itu harus ada action, perbuatan. Artinya kita mentaati apa yang kita imani. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Itu yang penting. Kalau kita sudah berjalan mempercayai Tuhan dan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah menutup telinga, Tuhan tidak pernah menutup mata. Ketika saudara berteriak, saudara berseru, saudara berdoa, ketika saudara mengalami persoalan masalah hidup yang sangat berat, Allah tidak berdiam diri. Saya percaya kalau saudara benar-benar punya iman kepada Allah, saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, taat. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia sebagai pembela kita. Tuhan dia membela umatnya yang ada di Babel. Ketika mereka mengalami ketertindasan, perbudakan di Babel, saudara perhatikan di situ Allah tidak berdiam diri. Saudara perhatikan ayat 35 sampai 38. Ini merupakan bentuk bagaimana Tuhan menghukum bangsa-bangsa lain yang mengakibatkan penderitaan bagi umatnya. Allah tidak berdiam diri. Ada pembelaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Inilah contoh di mana Tuhan membela umatnya, umat Israel ketika mereka ada di Babel. Pembelaan Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Amin. Masih berlaku sampai hari ini. Ya. Allah bukan saja bertindak di masa yang lampau, tetapi Allah juga bertindak untuk masa kini, saudara dan saya. Dan saya percaya saudara dan saya pasti akan mengalami yang namanya pembelaan Tuhan. Mengalami pembelaan
sebagai sahabat Allah. Dia diangkat oleh Tuhan sebagai sahabat Allah itu karena Abraham memiliki iman dan ketaatan kepada Allah. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Amin. Ya, keturunan Abraham. Dan saya percaya janji Tuhan itu bukan saja kepada Abraham, tapi janji Tuhan itu kepada saudara dan saya, umat Allah yang ada di zaman sekarang. Dan saudara, saya percaya bahwa janji Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Membela berarti merawat, menjaga nama baik. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Kalau ada orang yang mempermalukan kita, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita, bahkan Tuhan akan mempermuliakan nama kita. Tuhan tidak akan mempermalukan nama kita. Karena apa? Karena kita menyandang predikat sebagai sahabat Allah. Malu dong kalau kita dipermalukan oleh orang. Tuhan diam saja. Tidak mungkin. Kalau kita mengalami penderitaan, penindasan, Allah akan turun tangan. Dia akan mengangkat kita dari keterpurukan, dari lembah yang paling kelam. Tuhan akan mengangkat kita. Artinya di sini Tuhan bertindak sebagai pembela, Dia penolong kita. Amin. Penolong kita. Saudara perhatikan banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami pembelaan Tuhan, termasuk Raja Daud. Saudara perhatikan Raja Daud, cerita Raja Daud di sini. Dia banyak musuh yang ingin membunuh dia. Saul ingin membunuh dia, Absalom ingin membunuh dia, sahabat-sahabatnya mengejek Daud. Dia tetap berseru kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan membela Daud. Daud dan kita sama. Daud dan kita sama. Podo-podo menungsone, ya. Daud manusia biasa, saudara, dan saya juga manusia. Mengapa Daud, Abraham, dia mendapatkan sesuatu yang istimewa di mata Tuhan? Karena mereka semua tokoh-tokoh iman. Saya katakan mereka memiliki iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka disebut sahabat Allah. Sehingga ketika kita disebut sahabat Allah, disitulah Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bukti Allah bahwa Allah adalah pembela kita. Yesus telah mati bagi kita. Itu bukti yang pertama. Dia sebagai pembela kita. Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia mengampuni, membenarkan, melepaskan, membebaskan kita, bahkan menggantikan kita yang seharusnya kita mati, tetapi Dia mati di atas kayu salib supaya apa? Supaya umatnya mengalami kehidupan. Itu bukti yang pertama, bahwa Dia adalah pembela kita. Yang kedua, bukti bahwa Allah pembela kita. Yesus tidak berhenti kepada kematian, tetapi Yesus Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara perhatikan banyak tokoh-tokoh yang lain, dia mati usia 60, 70, 80 dia mati, tetapi Yesus tidak berhenti kepada kematian. Dia bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Untuk apa, saudara? Dia akan terus menjadi pembela kita. Dia akan terus menjadi pembela kita. Bahkan yang ketiga, bukti bahwa Allah adalah pembela kita. Dia, Yesus, setelah Dia mati, bangkit, Dia naik, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Di sini
Yesus memiliki otoritas kuasa atas segala sesuatu. Amin. Jadi kita beriman tidak salah karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukti pembelaan Allah kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Nah, saudara perhatikan di sini. Kapan saat-saat Tuhan membela kita? Pembelaan Tuhan itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Ya. Pembelaan Tuhan itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Bukan berarti seperti itu. Tetapi pembelaan Tuhan itu yaitu dampak hasil apa yang didapat. Ketika kita mengalami penderitaan, disitulah pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita adalah sahabat Allah, disitulah Tuhan menyertai kita dan Tuhan menguatkan iman kita supaya kita bisa melewati masalah penderitaan, penindasan yang kita alami. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya kita menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Apakah Tuhan membebaskan seluruh umat Israel sehingga mereka tidak mengalami masalah? Tidak. Sejak dari keluar dari Mesir sampai kepada pembuangan di Babel, orang Israel mengalami penderitaan. Tapi bukan berarti Tuhan diam saja. Saya katakan tadi, Tuhan tetap menyertai dan menolong mereka. Dia sebagai pembela umatnya. Ya, bahkan apa? Allah bertindak, dia menghukum bangsa-bangsa lain yang mengakibatkan umat Allah ini mengalami penindasan dan perbudakan di Babel. Saudara jangan takut. Amin. Saudara jangan takut menghadapi hidup hari esok. Ya, kalau kita lihat COVID-19 ini kapan selesainya? Pemerintah memprediksi tahun 2021. Kalau itu benar, ya puji Tuhan. Saya berpikir yang lain, bisa jadi Tuhan pakai COVID-19 ini di mana dia akan menggenapi rencananya. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ya, itu bisa jadi. Bisa jadi Tuhan akan menggenapi janjinya, seluruh janjinya. Dia akan datang yang kedua kali. Dalam peristiwa ini, COVID-19 ini, saudara jangan takut mati oleh karena gara-gara kita COVID. Ya, saya melihat orang di luar, kita anteng-anteng, wahai reaksi COVID. Ya toh. Tapi saya dengar ada istri teman saya yang kena COVID, saya baru percaya. Tapi puji Tuhan, sekarang setelah dites swab negatif. Ya. Karena biasanya ada penyakit penyerta, jantung, paru-paru dan sebagainya. Itu yang bisa. Sebab itu kan orang-orang yang punya penyakit itu mereka dianjurkan tidak ke rumah sakit. Ya, kalau memang tidak berat, bisa konsultasi dengan dokter lewat online. Aku bingung loh. Periksa dokter lewat online cuma periksa piye ya, saya bingung gitu ya. Tetapi itulah anjuran dari pemerintah. Ya. Jangan takut menghadapi hari esok. COVID-19 selesai, puji Tuhan kalau 2021 selesai. Tapi bisa jadi Tuhan pakai COVID-19 ini untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Jadi saudara siap-siap. Saya juga siap-siap. Ya, jangan sampai imanmu luntur, iman pudar, imanmu dingin, tapi imanmu tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Untuk menyambut apa? Menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia adalah pembela kita yang agung. Amin. Dia adalah pembela kita yang agung. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, Tuhan tidak mengecewakan kita. Kalau Tuhan izinkan aku mati, saya percaya Tuhan tidak mengecewakan aku, karena aku sudah disediakan tempat yang terindah di dalam kerajaan surga. Itu yang kita imani. Itu yang kita imani, Bapak Ibu Saudara.
Kalau toh Tuhan mengizinkan aku hidup, saya percaya Tuhan tetap menyertai aku. Kalau Tuhan izinkan aku hidup, saya percaya Tuhan adalah pembelaku. Tapi kalau Tuhan izinkan aku mati, saya percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat yang terindah nantinya di surga buat saya dan saudara. Amin. Buat saya dan saudara. Oleh sebab itu kita jangan takut. Ya, orang mati itu tidak masalah usia. Ya, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua dan sebagainya bisa mati. Ya, yang muda-muda di tempat ini jangan beranggap umur kecil dowo, belum tentu. Ya, ibadah ini jenengan mati iso. Bisa. Yang penting apa? Kita tidak menghalangi kematian, tetapi kita mempersiapkan diri. Saudara punya iman yang teguh, iman yang kuat. Saudara benar-benar mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai penyelamat. Bukan saja Dia menyelamatkan kita ketika kita ada dalam dunia, tetapi Dia akan menyelamatkan kita nantinya. Menyelamatkan kita nantinya juga. Jadi penyelamatan itu bukan saja menyelamatkan kita nanti masuk surga, tidak, tetapi penyelamatan Allah menyelamatkan ekonomi saudara. Dia adalah pembela kita. Dia akan menyelamatkan penderitaan saudara. Dia akan membebaskan penindasan saudara. Itulah bentuk penyelamatan Tuhan. Dia adalah pembela kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kami telah menerima firman Tuhan. Engkau teguhkan iman kami. Kalau Tuhan sanggup menolong umat Tuhan yang ada di bawah, demikian juga Tuhan sanggup untuk menolong kami umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Karena Engkaulah pembela kami yang agung. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau akan menyelesaikan semua persoalan hidup kami. Mungkin kami ditindas oleh masalah kami. Kami mengalami penindasan oleh problem masalah kehidupan kami hari lepas hari. Tetapi Engkaulah pembebas kami yang akan melepaskan kami dari segala penindasan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak. Ya, saudara diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Pak Yu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang akan terus memakai dan memberkati dalam setiap pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan ada beberapa informasi, baik itu sehubungan dengan ibadah atau kegiatan kita selama sepekan, ataupun juga nanti ada beberapa informasi yang perlu saya tambahkan. Yang pertama, saya akan menyampaikan sehubungan dengan kegiatan ibadah selama sepekan atau dalam minggu ini, yang dimulai dari nanti siang jam 9:30 ada ibadah KAA. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya putra putri atau cucu yang sudah usia kelas 5-an seperti itu atau kelas 4, bisa diajak atau diantar ke gereja untuk mengikuti ibadah bersama-sama di tempat ini. Yang kecil-kecil kami belum mengizinkan seperti itu. Oke, nanti sore jam 5 kita akan ada ibadah PRBK. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken Widiarsih. Kemudian hari Rabu kita ada ibadah wanita atau PWK. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Dena, pujian Ibu Deborah atau Ibu Debbie, kolektan Ibu Narto, kemudian doa syafaat Ibu Emi. Ya. Kemudian hari Jumat tanggal 16 Oktober ada doa wanita, pujian Ibu Milka, pengkhotbah Ibu Adnan.
hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Ujian saudari Sharon ada doa pengerja dan majelis, kemudian firman Tuhan akan disampaikan Diaken Hargo. Kemudian hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 firman Tuhan akan saya sampaikan. Kemudian ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu boleh persiapkan untuk hati kita supaya kita bisa menikmati perjamuan kudus. Yang di rumah juga boleh menyiapkan, yang streaming bisa menyiapkan baik itu melalui sirup atau mungkin anggur atau mungkin roti. Semua yang kita pakai untuk perjamuan kudus boleh dipersiapkan sehingga bisa mengikuti ibadah dan perjamuan kudus dengan baik. Kemudian untuk jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober, untuk tanggal 11 tepatnya di hari ini, Ibu Sri Marhenis Embarsari atau Ibu Santiyoko ada di tempat ini. Selamat ulang tahun Ibu Ninis. Kemudian tanggal 12 Bapak Setio Nugroho. Kemudian tanggal 13 Saudari Maria Octavia Puspitarini. Kemudian tanggal 16 Saudari Ardiati Oktaviani. Kemudian ayat mas untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini adalah: percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah atau di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9. Kemudian info tambahan bahwa bulan ini adalah bulan misi. Kita di sekitar minggu keempat kita akan mengadakan satu kegiatan, yaitu kita akan memberkati di salah satu gereja. Jadi kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau terlibat di dalam pekerjaan misi ini bisa terlibat. Kalau seandainya berupa keuangan, Bapak Ibu juga bisa mengambil amplop di belakang, di kursi belakang itu sudah disediakan untuk persembahan misi. Atau kalau seandainya ada yang mau terlibat dengan sembako, Bapak Ibu juga bisa memberkati. Jadi kita semua belajar untuk memberkati seperti firman-Nya tadi. Kita memberkati tidak harus nunggu, tapi apa yang bisa kita beri, kita bisa berkati. Kita percaya ketika kita memberi, percaya yakinlah bahwa kita tidak akan pernah dibuat-buat kekurangan. Itu jaminan dari kebenaran firman Tuhan. Beberapa jemaat yang sudah terlibat, terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah terlibat untuk minggu kemarin dalam persembahan misi. Oh ya, satu tambahan lagi, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kita tahu kondisi kita hari-hari ini, tapi ada satu hal yang bisa kita kerjakan. Kita tidak usah terlalu mikir tentang politik, tidak usah terlalu mikir tentang keadaan bangsa kita, tapi mari kita akan bawa hati kita. Jadi hari Jumat saya mengajak kita untuk mengambil waktu bersama-sama. Kita akan yang bisa berpuasa, kita akan bisa berpuasa. Seberapa kuat kita bisa berpuasa. Hari malamnya, hari Jumat malamnya jam 7 saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama untuk doa. Kita doa, kita pujian, kita penyembahan, kita menyerahkan segala pergumulan bangsa, pergumulan gereja, dan semua yang ada dalam kehidupan kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau banyak memuji menyembah Tuhan 1 jam saja, bukan gereja 1 jam saja, tapi kita mau pujian penyembahan 1 jam saja. Kita percaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu akan berdampak juga buat diri kita. Karena kekuatan terbesar ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, dan ketika kita mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Jadi hari Jumat saya mengundang untuk kita bersama-sama untuk bersatu untuk berdoa pujian penyembahan di tempat ini. Jam 7 malam ya, tanggal 16 kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pengumuman atau warta pada pagi hari ini. Mungkin ada tambahan. Mungkin Bu Endang bisa sampaikan.
terima kasih untuk informasinya. Oke, tambahan lagi berita duka gitu ya. Ibu Sarjoko sudah dipanggil Tuhan, istrinya Pak Joko yang ada di samping. Jadi dipanggil Tuhan hari Selasa dan tentunya sudah dimakamkan seperti itu ya. Jadi kita berdoa Tuhan selalu berikan yang terbaik tentunya, baik untuk keluarga, untuk Ibu Sarjoko, dan kita percaya semuanya atas rencana dan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah mempermuliakan dan memberikan tempat yang terindah, dijauhkan dari segala penderitaan dan sakit penyakit bersama dengan Tuhan di surga. Jadi sekali lagi Ibu Sarjoko yang sudah dipanggil dari Selasa kemarin, kita terus berdoa supaya penghiburan, kekuatan dilimpahkan di tengah keluarga. Tidak ada doa penghiburan karena situasinya masih seperti ini. Jadi hari Selasa kemarin kami hanya berdoa bersama dengan keluarga karena memang situasinya belum memungkinkan, masyarakat masih mungkin belum memungkinkan. Tapi kalau besok hari Senin ada 7 harian juga Bu ya, 7 harian mungkin kalau hanya tambah KPK pimpinan bisa 3 atau 4 orang, saya pikir masih bisa lah. Tapi jangan banyak-banyak, bukan kami menolak, tapi kita menjaga kondisi yang sekarang sedang terjadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan ajak kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, sekali lagi kami datang kepada Engkau, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan-Ku yang begitu baik, Engkau yang sangat baik. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk kami boleh datang kepada Engkau. Baik kami beribadah di gereja ini ya Tuhan, ataupun kami beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing dengan mengikuti streaming, karena 1-2 hal sehingga kami tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pun juga yang akan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Mu juga yang akan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk tim musik pujian, kami juga berdoa untuk multimedia, kami berdoa untuk penyambut jemaat, kami berdoa untuk kameramen, kami berdoa untuk sound system. Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani dalam ibadah di sesi yang pertama dan juga nanti akan melayani di sesi yang kedua ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati dalam kehidupan mereka. Terus berikan kekuatan di dalam mereka boleh melayani di sesi yang kedua nanti Tuhan. Dengan pengurapan yang baru, dengan kuasa yang baru, kiranya Tuhan Kau akan memakai setiap hamba-hamba-Mu ini menjadi sarana dan menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan mereka semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak yang baik, kami saat ini juga berdoa, mendoakan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ninis, kami berdoa untuk Bapak Setio Nugroho, kami berdoa untuk Saudari Vivi atau Saudari Maria Tavia, kami berdoa untuk Saudari Okta ya Tuhan atau Saudari Ardiati. Bapak, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan-Mu. Usia mereka yang umur mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi buat mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Mu juga yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Yang bekerja Tuhan memberkati dalam seluruh pekerjaan dan aktivitasnya. Yang berkeluarga Tuhan juga memberkati dalam keluarganya. Yang sekolah Tuhan akan memberkati sekolahnya. Dan juga dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah kiranya Engkau juga yang akan memberkati Tuhan. Kami menyerahkan mereka semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak yang baik, kami saat ini juga berdoa untuk mendoakan dari keluarga Bapak Sarjoko ya Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu untuk Ibu Sarjoko yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah permuliakan hamba-Mu ini, kami mendoakan supaya Tuhan akan terus berikan kekuatan, Tuhan akan terus berikan penghiburan, bahkan boleh bangkit dari kesedihan ya Tuhan, karena kami percaya bahwa hamba-Mu ini Ibu Sarjoko yang sudah Kau permuliakan di tempat di surga ya Tuhan, Kau sudah memberikan tempat yang terbaik. Hari ini kami berdoa untuk Pak Sarjoko, berdoa juga beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan akan beri kekuatan, beri kesehatan, dan Tuhan memberkati ya Bapak. Kami serahkan juga untuk
untuk anak-anak, untuk cucunya Tuhan. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memegang keluarga ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memimpin keluarga ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi fisik yang lemah, yang sakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan memberikan pemulihan, memberikan kesehatan Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan bangkitkan mereka, beri kekuatan untuk mereka terus berharap kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa pagi hari ini. Kami berdoa kiranya tubuh jiwa roh kami dipelihara oleh Tuhan. Kami diproteksi dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada virus, tidak ada sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membentengi setiap anak-anak-Mu dari yang anak-anak hingga sampai yang lanjut usia Tuhan di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Segala kuasa sakit penyakit, segala virus-virus kami usir di dalam nama Yesus. Kami tengking dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan juga kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah setiap persembahan kami. Engkau yang akan menyucikan, menguduskan, sehingga setiap persembahan yang kami berikan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya saat kami mempersembahkan dengan sukacita, tidak ada satupun yang rugi dalam hidup kami, karena Tuhan yang mencukupkan kebutuhan, keperluan, dan apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Usaha kami diberkati oleh Tuhan, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, dan seluruh apa yang kami kerjakan dibuatnya berhasil karena Tuhan campur tangan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, dan memberkati dalam seluruh kehidupan kita. Kita diberkati dalam rumah tangga kita diberkati dalam pelayanan kita diberkati dalam seluruh pekerjaan kita diberkati dalam sekolah studi kita. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita menikmati berkat anugerah Tuhan. Haleluya, amin.